Berfirmanlah kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Amin. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. 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 Karena di luar itu kan gerimis. Takutnya kali saudara semua itu kedinginan, ya. Di luar hujan, gerimis, di dalam AC, kedinginan, sehingga tidak punya semangat untuk bersuara, ya. Tetapi saya percaya api Roh Kudus ini yang akan membakar kita, ya. Sehingga kita boleh senantiasa walaupun dingin, hati kita tetap semangat. Oke, kita pada sore hari ini kita akan belajar tentang satu topik tentang teladan Kristus, ya. Kita akan belajar tentang satu topik yang saya beri tema teladan Kristus. Ketika kita berbicara tentang teladan Kristus, maka kita akan melihat begitu luar biasa Tuhan. Setiap orang punya pribadi-pribadi yang menjadi teladan. Setiap orang punya satu figur yang akan menjadi suatu contoh, atau yang disebut itu suatu baik di dalam kepandaiannya, ataupun di dalam tindakannya, ataupun di dalam kerohaniannya. Itu akan menjadikan satu ukuran yang kita ingin seperti itu. Ketika kita melihat anak-anak kita, saya teringat ketika anak saya kecil, ketika dia kecil, kamu kalau besar mau jadi apa? Dia katakan, aku ingin menjadi Batman, ya kan? Sehingga bajunya itu akan pakai apa? Baju Batman. Ketika Piala Dunia, kamu mau jadi apa? Aku mau jadi Ronaldo. Terkadang kaosnya pakai kaos kesebelasan Brasil. Jadi apa yang dilihat dengan keahlian ataupun dengan apa itu hanya itu. Ada yang begini, kamu bisa apa? Aku ingin seperti ini. Kamu cantiknya seperti apa? Aku cantiknya seperti bintang film siapa? Nah, karena mereka melihat bahwa kecantikannya pribadi ini adalah menurut dia bagus. Kamu kalau mau bisa mau jadi apa? Mau menjadi penyanyi. Penyanyi siapa? Seperti Agnes Monica, bukan Agnes Monica, ya. Banyak orang punya figur, juga banyak orang yang mempunyai panutan untuk ditiru di dalam hidupnya. Tetapi pribadi-pribadi ini yang menjadi panutan kita adalah manusia biasa yang kadang-kala bisa menjadi pribadi yang di dalam kelemahan tubuhnya, di dalam kelemahan semuanya itu akan suatu ketika akan mengeluarkan satu yang menjadi baru sambungan untuk kita. Ketika kita melihat kelemahannya, maka kita akan katakan, waduh, kok begitu orang ini? Waduh, kok begini? Kok itu nikahnya seperti itu? Kok begini begitu? Akhirnya kita mundur, saudara. Tetapi kita melihat ada satu pribadi yang harus menjadi teladan kita, karena pribadi ini adalah perfect. Tidak pernah, walaupun dia manusia biasa, tetapi dia tidak menunjukkan kelemahan-kelemahan seperti manusia pada umumnya. Kita buka di dalam Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8 katakan demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Perhatikan yang saya ini ya, satu kuning, dalam rupa Allah, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, warna biru, dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, ada dua kata kalau saya pertimbangkan ya, saya mulai membahas tentang hal ini. Ada dua kata yang menarik bagi saya. Yang pertama adalah dalam rupa Allah, mengambil rupa seorang hamba. Yang kedua telah mengosongkan dirinya sendiri dan menjadi sama dengan manusia. Perhatikan kata ini. Ada dua kata.
Yang pertama adalah kata rupa hamba, dan kedua mengambil rupa seorang hamba. Dalam firman Tuhan katakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Rupa Allah, kalau kita berbicara rupa, di dalam bahasa asli itu ada berbagai macam. Ada rupa yang ditulis dengan kata typos, yaitu artinya topeng. Ketika seseorang memakai topeng, maka dia apakah menjadi dirinya sendiri? Enggak. Dia memakai topeng monyet, tetapi dirinya tetap apa? Saya, orang itu. Tapi topengnya, jadi itu hanya semacam suatu simptomnya aja, yang kelihatan aja, tetapi pribadinya tetap dia. Yang kedua adalah kata morfosis, perubahan bentuk, ya, morfosis. Nah, perubahan yang kedua adalah morfosis. Yang ketiga adalah yaitu dengan yang disebut dengan kata morpe. Morpe itu adalah suatu rupa yang dikhususkan di dalam, yang ditulis kalau kita melihat ini adalah yang hanya dikhususkan untuk menuju kepada Kristus. Jadi dalam ayat-ayat itu dalam Alkitab tidak ada kata morpe selain diperuntukkan untuk Kristus. Kristus rupa Allah, maka dia menunjukkan dengan kata yang bahasa asli adalah morpeteo, artinya apa? Rupa Allah. Mengambil rupa seorang hamba, morpetendolo, artinya apa? Morpe ini menuju kepada Kristus yang mengikutinya, ya kan? Dalam rupa Allah dan mengambil rupa hamba. Artinya apa? Menuju bahwa Yesus Kristus itu adalah dalam rupa Allah yang sejati, makhluk Allahnya. Yang kedua adalah sebagai bentuk manusia sejati, doulos, hamba. Jadi ketika dua hal ini sebagai Allah dan manusia biasa, manusia sejati, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain, tapi bersama-sama. Morpe yang mengikutinya, morpe hamba, morpe Allah, dan morpe sebagai hamba. Hamba itu sebagai manusia biasa. Maka kalau kita melihat ini, keilahian dan kemanusiaan Yesus tidak bisa diperdebatkan lagi di situ, karena kata bahasa asli yang mengikuti adalah morpe. Morpe itu rupa yang menuju pada Kristus. Kalau untuk manusia itu menuju kepada morfosis. Kepada manusia menuju kepada typos. Kepada manusia bisa menunjuk skema. Skema itu artinya kerangka. Dan hanya kata morpe yang diperuntukkan untuk Kristus, tidak ada digunakan untuk hal-hal yang lain. Sama ketika kita berbaca dengan bahasa Ibrani, bahasa Yunani, ego emi itu menuju kepada Allah, kepada dirinya sendiri, bukan kepada yang lain. Artinya aku adalah aku, itu menuju kepada akunya Allah. Demikian rupa itu menuju morpe, menuju pada rupanya Allah. Morpe dulu, rupanya hamba. Dan kata lain semuanya menuju pada hal ini. Kalau kita melihat dalam hal ini, kata morpe, bentuk khusus atau gambar rupa dipergunakan khusus dalam perjanjian hanya untuk Kristen. Dan ada tertulis dalam Filipi 2 ayat 6 dan 7. Tidak ada tulis yang lain. Nah, sedangkan morfosis, ya, berarti suatu bentuk atau kerangka serupa tapi tidak semurni. Morpe dan morfosis hampir kata dari kata dasar sama, morpe. Tetapi peruntukannya morpe itu untuk Allah, sedangkan morfosis untuk manusia. Hampir sama tapi tidak murni. Kualitasnya beda. Mungkin kalau kita melihat morfosis itu berbentuk seperti mungkin dewa memiliki satu bentuk manusia pada zaman dulu. Ada orang yang filsuf itu disebut manusia setengah dewa, maka dikatakan dia adalah memiliki suatu morfosis, memiliki bentuk seorang filsuf, manusia setengah dewa. Orang yang memiliki keahlian, maka dia memiliki rupa seorang filsafat, seorang dokter, seorang tabib, maka dia memiliki identitas itu. Tetapi tidak memiliki kemurnian. Sedangkan morpe adalah murni, sama, kualitasnya adalah sama, equal, ya, dengan Allah. Jadi tidak bisa dipisahkan. Lanjut. Sedangkan yang kedua adalah kata, kalau saudara memperhatikan, ada
kata yang disebut dengan apa? Tidak lihat. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, berarti telah mengosongkan dirinya sendiri dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kata yang kedua dari kata pertama adalah kata rupa Allah, itu dengan tulis kata morte. Sedangkan kata kedua adalah kata mengosongkan dirinya sendiri, ditulis dari kata ekenose, ya artinya mengosongkan. Dari kata kerja adalah, kalau kita lihat adalah kata kerja orang ketiga, ya tunggal dan auris. Kalau kita lihat auris itu, kalau gramatikalnya auris itu ada auris 1, 2, 3. Kalau auris itu, ya auris 1 itu menunjuk peristiwa yang terjadi pada masa lalu tapi tidak akan terulang sampai sekarang. Seperti Petrus ketika dia berjalan di atas air. Banyak orang mengatakan itu mitos, nggak mungkin. Tapi itu peristiwa terjadi. Apakah itu akan terulang lagi? Tidak, karena ditulis dalam apa? Gramatikal auris 1. Sehingga peristiwa itu terjadi, memang benar-benar terjadi tapi itu. Yesus mati bangkit, Yesus bangkit, itu peristiwa auris ditulis. Tetapi apakah akan terulang kebangkitannya? Yesus sudah tidak perlu mati lagi. Jadi peristiwa ini terjadi satu kali pada masa lalu dan tidak akan terulang lagi. Itulah disebut dengan, kalau kita belajar bahasa asli gramatikal itu adalah aurisan. Nah, kata ekonosen artinya apa? Yang dalam arti harafiahnya adalah dia pernah meninggalkan hak satu kali saja di masa lalu. Nah, saudara, ekonosen itu artinya mengosongkan. Di dalam terjemahan lama ditulis dengan kata menghapuskan, bahasa Inggris. Nah, sama kalau kita melihat dan katakan rupa, skema, apakah sama dengan manusia? Yesus sama dengan manusia. Yesus adalah sama, menjadi sama dengan manusia karena ditulis dengan bahasa asli. Sama itu dengan skema. Skema itu artinya apa? Sama, kualitas manusia. Pertanyaan yang perlu kita renungkan adalah, apakah skema tidak memposisi sama? Skema apakah sama dengan morfosis? Berbeda. Skema adalah bentuk yang sama, sedangkan morfosis tidak murni, mirip lah. Jadi kalau kita melihat skema sama dengan manusia, itu benar-benar manusia, bukan setengah manusia ataupun mirip-mirip manusia atau seperti manusia, tapi memang sama dengan manusia. Sedangkan kata morfosis itu adalah tidak murni, manusia enggak, tapi dia punya identitas. Hanya bentuknya yang berbeda, tetapi dia bentuknya sama, tidak murni. Ya lanjut. Nah, kita lihat dari peristiwa dua kata ini, Yesus yang menjadi manusia biasa, dia dalam rupa Allah dan dalam bentuk manusia, maka tidak meragukan lagi bahwa Yesus Kristus adalah Allah sejati dan manusia sejati. Keilahian dan kemanusiaan Yesus tidak perlu diragukan lagi. Nah, ketika kita memahami kata morpe dan ekenose ini, maka ini yang menjadi pijakan kita. Apakah Yesus itu Allah? Dan apakah Yesus itu manusia biasa? Apakah Yesus itu keilahian nanti belum sudah hilang? Atau Yesus ketika pelayanan di dunia ini hanya sebagai manusia biasa? Maka kita melihat Yesus ketika mulai pelayanan, sebelum Yesus mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga, di dalam karya pelayanan Tuhan Yesus membuktikan bahwa Yesus itu membuat mujizat. Ketika dia mulai pelayanan, mujizat pertama yang dilakukan Tuhan Yesus apa? Air menjadi anggur. Manusia bisa tidak mengubah air menjadi anggur? Tidak bisa. Mungkin kita bisa, tapi lewat apa? Kehendak Tuhan. Memang Tuhan pakai kita untuk bisa berbuat. Tapi yang buat mujizat bukan aku, tetapi Tuhan. Kita hanya Allah. Orang lumpuh disembuh, orang lumpuh bisa berjalan. Manusia bisa enggak? Kalau Tuhan yang berkarya. Sebelum Yesus mati dan Yesus ada di dunia dalam pelayanan, mujizat-mujizat dinyatakan. Orang mati dibangkitkan, hidup kembali. Orang kusta ditampilkan. Orang lumpuh berjalan, orang buta mencelik, melihat. Kemudian
Kalau kita lihat peristiwa-peristiwa terjadi, maka menunjukkan bahwa Yesus itu Allah. Karena apa? Menurut kehendak Yesus itu sendiri. Yesus katakan bangkit. Yesus katakan berjalan. Tetapi kita sebagai manusia, apa yang bisa? Tetapi atas seizin Tuhan memakai atau tidak, maka Tuhan akan pulihkan, akan orang itu bisa berjalan. Karena manusia adalah, kita ini adalah manusia biasa. Mungkin ada orang yang punya karunia, Tuhan kasih karunia kesembuhan, tetapi tidak semua. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, tidak terjadi kesembuhan itu. Tapi Tuhan bisa dengan apa? Seenaknya sendiri, ayo bangkit. Angin ribut diredakan dengan diperintahkan. Semua ini diperintahkan, setan-setan diperintahkan untuk keluar. Yesus semua. Kalau kita mengusir setan, kadang-kadang kita perang dulu, ribut-ribut dulu, dan kadang-kadang kita pikir, kok setan nggak mentu-mentu ini, nggak keluar-keluar, nggak tahu kapan waktunya. Tapi Yesus bisa melihat waktu apa yang akan terjadi ke depan. Manusia tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Yesus tahu berapa peristiwa yang akan terjadi. Manusia kita sendiri, kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Inilah menunjukkan bahwa apa Yesus Kristus itu adalah Allah. Dan yang kedua membuktikan bahwa Yesus adalah Allah sejati adalah apa? Kita lihat bangkit dari kematian pada hari ketiga. Manusia semua mati, sebagai manusia biasa mati. Kita ya mati semua. Tidak ada orang yang tidak mati, semua mati. Sehebat-hebatnya teknologi kedokteran ditemukan segala macam stem cell segala macam, tetap tidak akan bisa mengubah kematian. Semua orang pasti akan mati. Dengan canggihnya mungkin ada kloning segala macam, tetap akan mati. Teknologi mungkin kita bisa melihat ditemukan obat-obatan yang bisa memperpanjang umur. Berapa lama umurmu diperpanjang? Pasti akan mati juga. Banyak penemuan-penemuan untuk awet muda, suatu saat juga akan mati. Keriput-keriput tidak akan bisa hilang. Minimal gigi akan ompong, saudara. Ayo, walaupun kulit bisa ditanam benang, diikat sana tarik sini, ya kan? Benangnya ya kan, ditanam itu kan dijahit sini, tarik sana tarik sini, tetap aja nanti kendor juga. Dan juga apa? Lupa. Kalau lupa itu tak apa-apa, pikun saudara. Itu alamiah. Kalau lupa itu adalah manusiawi, karena manusia tidak bisa lupa. Saya juga sering lupa. Kosugi juga lupa. Kadang-kadang dia lupa harus makan atau belum dia. Maka daripada bingung-bingung sudah makan atau belum, wis sing penting apa? Sing penting warung gitu aja. Lek belum warung berarti belum makan. Lek warung berarti sudah makan. Jadi makannya nggak perlu banyak-banyak, tapi yang penting warna gitu. Nah, itu kosugi itu penyakitnya lupa makan, saudara. Itu manusiawi, saudara. Ditarik sana tarik sini pasti akan mengalami satu titik. Kita lihat banyak teknologi begitu luar, anti aging segala macam, pasti akan membawa pada suatu ketika akan mati. Karena mati itu adalah sudah takdirnya Tuhan. Gak bisa ditolak. Cuma kapan waktunya? Kami tidak tahu masalah waktu. Tapi pasti akan mati. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, bangkit dari kematian, tetapi Yesus bangkit pada hari ketiga. Kita belum ada ditemukan orang mati bangkit pada hari ketiga. Yesus bangkit, itu menunjukkan Dia itu Allah, mampu untuk mengalahkan kematian. Karena Tuhan Yesus tujuannya utama adalah kita bangkit menjadikan sama dengan kita manusia mati. Maka tubuh manusia ditinggalkan Dia sebagai Allah, menyiapkan tempat untuk kita semuanya. Sehingga ada karya penebusan untuk kita. Yesus mati bukan untuk apa karena Dia berdosa, tetapi karena Dia memiliki kasih karunia Tuhan untuk Dia lakukan untuk kita semuanya. Kalau orang berbuat baik, orang jahat dihukum, itu hal yang wajar. Tetapi orang yang baik, ketika Yesus disidang di mahkamah agama, tidak ditemukan kesalahan demi kesalahan. Kesalahannya apa? Tidak ada. Mencuri tidak, penjahat tidak. Tetapi bagaimana untuk bisa
giliran Yesus untuk dihukum. Hanya perkataan Tuhan Yesus yang suatu kebenaran itu yang jadi untuk menghukum Yesus. Bahwa Yesus adalah akulah raja. Karena ketika Yesus mengatakan raja itu dengan itu suatu kejahatan besar, karena dianggap akan memberontak pemerintahan. Yesus menghina adat istiadat tidak perlu di mahkamah agama. Tapi ketika Yesus adalah akulah raja orang Yahudi, itu yang menjadi senjata mereka untuk menghukum Yesus. Karena Yesus datang itu sebagai raja, keturunan daripada Daud untuk keselamatan kita. Mesias itu dari keturunan Daud. Yesus katakan akulah raja, tetapi mereka tidak menerima Yesus itu sebagai raja, dan itu menjadi senjata. Maka Yesus dihukum salib. Karena kejahatan terbesar dan negara Kekaisaran Romawi bisa memberikan legalitas untuk menghukum adalah dia dianggap sebagai merongrong suatu wibawa pemerintahan yang akan memberontak, menggulingkan pemerintahan yang sah, yang Kekaisaran Romawi. Maka dia dihukum mati dengan disalibkan. Karena hukuman salib itu hanya diperuntukkan bagi mereka yang kejahatan besar, itu pemberontakan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu di dalam kematian Tuhan Yesus itulah dia disalibkan. Justru disitulah momentum akan penebusan itu. Tanpa ada kematian tidak ada penebusan. Tanpa ada penebusan tidak ada pendamaian. Karena manusia pada dasarnya sudah terhukum oleh dosa. Manusia pada dasarnya sudah memiliki maut, neraka yang harus kita terima. Apapun perbuatan baik kita tidak bisa. Maka oleh karena itu bangsa Israel punya hukum nyawa ganti nyawa. Ketika mereka ingin didamaikan dengan Allah, maka mereka harus mempersembahkan korban sembelihan. Nah, korban sembelihan itu bukan hanya binatang. Kenapa bukan asal binatang, tapi binatang yang terbaik, yang masih hidup, sehingga ketika dipotong darahnya itu terpercik. Kalau bangkai darahnya tidak begitu banyak, tetapi harus terpercik darah itu, sehingga itu menjadi suatu bau harum untuk penebusan, pendamaian. Korban yang sempurna. Manusia pada dasarnya tidak ada yang sempurna. Manusia tidak ada sempurna, maka tidak pantas. Siapa yang sempurna? Korban. Maka perlu pribadi yang sempurna, itulah Yesus yang menebus kita satu kali untuk selama-lamanya. Maka saudara tidak perlu untuk apa? Cari binatang korban. Saudara tidak perlu apa? Ternak korban, saudara. Kalau korban terus-terusan seperti jangan dulu, kasihan liang ini nanti piarangannya dipotong untuk korban, untuk pendamaian itu nanti, gitu kan? Sudah ada berapa itu yang nanti dipotong? Karena kita nggak miara, pokoknya kan di situ nggak disebutkan binatang, dipotong, korbankan. Kalau tadi ya caranya dia hati-hati kalau ketemu tulang-tulang itu kan nanti dipotong nanti, gitu kan? Karena sekarang banyak beberapa ini saya melihat banyak orang kehilangan saudara karena dipotong, saudara, ditangkap terus dijual belikan. Saudara, kita perlu hati-hati dalam hal ini. Tanpa ada kebangkit dari kematian, maka tidak ada penebusan dan tidak ada pendamaian, sehingga berdampak pada keselamatan. Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Inilah membuktikan bahwa siapa yang bisa menyelamatkan manusia? Tidak ada. Hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan kita. Kita sendiri aja harus bingung untuk siapa. Saudara kita aja dalam bingung sampai doakan untuk kita selamat, untuk menjadi memperoleh keselamatan. Dia berjuang mati-matian untuk jongkir balik, untuk berbuat baik, mengumpulkan pahala. Tetapi kita sebagai orang percaya tidak perlu seperti itu. Karena tidak ada manusia yang melakukan kebaikan tanpa kasih karunia Tuhan. Persoalan ketika kita memahami kasih karunia Tuhan adalah orang itu seenaknya sendiri. Maka kalau kita membaca ayat selanjutnya, Filipi pasal selanjutnya, pasal 2 dan ayat selanjutnya itu dengan jelas dikatakan ayat 12 selanjutnya, kerjakanlah keselamatan. Artinya bahwa setiap orang percaya yang hidup meneladani Yesus Kristus, punya keyakinan bahwa Yesus adalah juru selamat kita, dan kita sudah diselamatkan, kerjakanlah keselamatan itu.
urusan, ada pendamaian. Ada pendamaian, saudara hanya diselamatkan. Ini yang terjadi. Pertanyaannya adalah, apakah manusia dapat membuat mujizat? Bisa. Kita ini hanya Allah. Maka firman Tuhan katakan seperti renungan di doa kalau kebiasaan kita, kalau Tuhan kehendaki, jangan dengan kuncinya. Kalau manusia lupa dan manusia tidak bisa melakukan kepastian, manusia tidak bisa pasti. Manusia tidak bisa memastikan. Maka di dalam Yakobus katakan kalau Allah menghendaki. Jika Tuhan menghendaki, maka kita bisa melakukan itu. Seperti kita mendoakan orang-orang yang sakit, jika Tuhan menghendaki, pulihkan dan sembuhkan. Jika Dia menghendaki. Kalau Tuhan tidak menghendaki, itu yang terbaik untuk Tuhan. Karena kita tahunya apa? Terbaik untuk saya. Yang baik untuk saya adalah ketika orang sakit disembuhkan. Lalu kalau semua yang sakit disembuhkan semuanya, dia tidak ada orang yang mati. Ya kan? Pasti ada apa? Kalau Tuhan menghendaki, sembuhkan. Tetapi kembali kepada kehendak Tuhan aja. Seminggu yang lalu, Sabtu Minggu itu saya besok berapa orang saudara. Hari Minggu sore Pak pulang dari Pak Yunias itu 3:30 sampai rumah, terus langsung berangkat lagi ke rumah sakit UNER ya kan, rumah sakit UNER karena mamanya itu besok ke radio petang ya gitu kan. Mamanya kan pada minggu pagi bilang kondisinya kronis, kritis, kondisinya kritis yaitu sesak, perutnya mual, muntah-muntah sampai muntah darah. Karena gagal ginjal ya kan sudah darah paru-paru dan mata semuanya. Akhirnya saya harus berlomba, nanti saya sore ke sana. Jadi sampai rumah 3:30 langsung saya berangkat ke UNER, sampai rumah sakit UNER sana saya lihat kondisinya. Memang ya kasihan saudara. Ketika saya ngobrol-ngobrol, kemudian saya tanya, ini cuci darah berapa kali? Seminggu 2 kali. Hari apa? Selasa dan Jumat. Terus ini sudah ada harus Sabtu malam itu dicuci darah. Oh terlambat. Makanya kalau biasanya kalau cuci darah terlambat 1 hari itu racun udah mulai naik, sesek, mual, muntah segala macam. Oh iya ini masalahnya di sini. Gak mau makan pak, tenggorokannya ya bisa. Terus gak kuat dia nangis sakit. Ya sudah saya mau siapa? Saya nggak katakan kepada dia. Pak Leon memang sakit. Tapi siapa yang bisa mengurangi rasa sakit itu siapa? Satu hanya obat. Kedua diri kita. Hati gembira adalah obat yang mencari. Obat-obat ini permasalahannya ada ginjalnya juga bermasalah. Jadi gak sembarangan. Maka obat itu apa? Hati yang gembira itu adalah yang utama. Ayo Pak Leono, sukacita, ayo belajar. Kalau sakit, puji Tuhan, Tuhan Yesus tolong. Itu aja sudah bertahan terus. Jadi saya di situ hampir sekitar 1/2 jam lebih ngobrol-ngobrol dengan istri dan dia. Dan kemudian Tuhan, jujur ketika kita melihat kondisi seperti itu, melihat sakit, apa yang dalam benak saudara ketika mendoakan? Ayo mendoakan apa? Kita gagal kondisi. Apakah saudara akan mendoakan Tuhan? Kehendak Tuhan, dia menderita Tuhan angkat. Tersinggung keluarganya, pasti akan marah ya. Aku mau katakan Tuhan, bahwa mau Yesus sembuh, gak sembuh. Pendeta dusta, memberi pengharapan palsu ya kan? Pengharapan palsu nanti akhirnya serba salah. Akhirnya saya ngomong saudara yang bisa menyembuhkan, memulihkan itu Tuhan. Tapi saya mencoba, saya berdoa untuk supaya Pak Haryono ini punya semangat untuk menghadapi situasi kondisi sehingga imannya tumbuh, dan ketika iman tumbuh ada sukacita, hati yang gembira. Sehingga saya tutup dalam doa, saya itu amin. Hari Senin ini saya mendoakan lagi apa? Ternyata Bu Agus masuk rumah sakit. Terus juga Senin pagi jam saya keluar ke ini
Tante Widya itu kan mau pindah ke Jakarta, ya pindah. Katanya hari Jumat mau pindah. Ternyata Selasa ke sana nggak jadi nanti di atas tanggal 15. Jadi ngobrol-ngobrol di situ, ya misalnya biasanya orang juga nggak mau pindah tempat baru. Orang udah umur dan 80, tante sudah dipikir matang-matang untuk pindah, karena ketika mau biasa hidup sendiri ngumpul dengan anak nggak gampang. Coba dipikir sudah konsekuensinya, kemudian ke Jumbo terus hujan, ya kan? Kemudian mereka waduh saudara. Ketika aku melihat hal-hal seperti ini, tugas kita adalah mendoakan. Kalau Tuhan izinkan, bolehkan. Kadang kita melihat Tuhan mampu nggak, melihat kondisi lagi bagus atau jelek enggak. Kalau Tuhan sudah berkehendak, kalau sudah punya kehendak, kelihatannya baik-baik saja, ya kan? Kemarin hari Senin saya ngantar ke pemakaman SO muda kita di sini, ya kan? Tono Vianto ya, Teno Vianto mamanya. Saya pikir dekat saudara hari Kamis. Saya pikir wah, Bojonegoro kan paling 2,5 jam, 3 jam ya sudah ya, 3 jaman ya, 2,5 ya. Ternyata dari Bojonegoro masih 1 jam lagi jauh. Wah itu nggak kepikiran ini, nggak pikir itu pulang pergi itu selesai itu sampai rumah paling jam 2 jam 3 dengan saya. Ternyata sampai rumah saya pulang duluan aja sampai rumah jam 6 sore saudara. Itu langsung cepat mandi terus langsung ke sini tuh malam. Gak terbayang saudara. Umur sebenarnya sampai masuk ICU segala macam. Jadi kalau kita melihat, ketika Tuhan memanggil, tidak melihat kondisi baik atau tidak, karena Tuhan sudah punya catatan sendiri yang tidak kita ketahui. Catatannya ini, kapan kita dipanggil, kapan ini, ya, kita nggak bisa molor-molor waktu, nggak bisa. Kecantikan kita hanya tinggal kehidupan kita, bagaimana kita ini menikmati hidup itu bagaimana? Apa kita menikmati selama hidup dalam penderitaan atau tidak? Itu yang penting saudara. Maka apakah manusia dapat membuat mujizat? Tidak. Tetapi manusia beserta dengan Tuhan, disertai dengan Tuhan, dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Maka bagi manusia, kita sebagai orang-orang percaya, kita harus punya mindset tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena ketika kita bersama dengan Tuhan, tidak ada hal yang mustahil. Apapun dapat kita lakukan kalau kita bersama dengan Tuhan. Tapi kalau kita lakukan sendiri, tidak akan bisa. Maka apapun yang kita lakukan, kita bisa, kita mampu, kita kuat, kita hebat, itu semua adalah karena Tuhan, bukan kita. Nah, ketika kita melihat, membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah manusia sejati, kita lihat ketika Tuhan Yesus di padang gurun, dia dicobai. Selama manusia hidup tidak akan pernah lepas dari pencobaan. Siapa yang hidupnya tidak pernah dicobai? Ayo, laki-laki Michael aja, Yosua itu dicobai. Kalau lewat itu ada cewek lewat aja dicobai deh, ya kan? Maka dikatakan, Yesus jangan jatuh dalam pencobaan. Mana bukan terus ya. Perempuan-perempuan, ayo pencobaan terus. Banyak kalau kita lihat baju-baju yang berkembang model-model perempuan ya, gitu kan? Laki-laki cara modelnya gitu aja. Itu pencobaan saudara. Banyak pencobaan yang dilakukan. Yesus pun dicobai ketika di padang gurun, ketika mau masuk pelayanan dicobai. Tahta, harta, semua dicobai. Tapi Yesus karena dia Yesus manusia dicobai, tapi dia juga Allah sejati. Dia katakan dengan firman, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Dicobai. Puasa 40 hari. Ketika saya berkumpul kemarin baru ulang tahun pernikahan, saya lihat istri saya ketika pertama Fang tanya, loh, gimana pertemuannya? Itu satu malam kan ngobrol, ternyata dipancing-pancing di situ, saya nggak sadar saudara. Itu kan di depan itu pertemuan dengan ibu bagaimana? Saya katakan, ketika saya melihat istri saya itu ibarat seperti apa? Mawar berduri saudara. Indah, tapi orang berduri saudara.
Mawar berpikir, oh indah di mana, tapi mau diambil dulu ini oke. Walah saudara. Jadi introvert. Maka ketika harus mendapati sekedar mendekati, saya harus berpuasa. Mau puasa 40 hari, tak kuat, maka puasa 40 malam saja saudara. Senyum itu angin saudara, senyumnya angin. Tetapi kalau kita melihat, tak puasanya 40 malam gitu, akhirnya iseng, saya juga, kan? Kalau 40 hari, 40 malam, 40 hari ini nggak sanggup saya. Dan 40 malam ini saya sanggup. Saudara, dicobain baru dulu. Lapar dan haus. Yesus juga lapar. Ketika habis dicoba puasa, dia merasakan lapar. Lapar, haus juga. Benar. Maka Yesus katakan di dalam Matius pasal 5, berbagai orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Itu menunjuk apa? Bahwa bangsa Yahudi, orang-orang Israel itu haus akan firman. Karena pada kehidupan 300 masa intertestamental, perjanjian lama atau perjanjian baru, ada masa kegelapan di mana Allah tidak berfirman. Mereka haus dan lapar, tidak ada nabi. Haus dan lapar akan kebenaran. Maka kalau kamu lapar akan kebenaran, maka akan dipuaskan. Yesus selalu menggunakan istilah-istilah yang familiar dalam hidup sebagai manusia. Lapar dan haus. Tidur ketika Yesus di kapal, ketika angin sakal menyembah, Yesus tidur. Kalau dia Allah, masa Allah tidur, dia manusia. Marah ketika rumah Allah dijadikan sarang penyamuk, ya kan? Penukaran uang, Yesus marah, dijungkir balikan, marah terhadap dosa. Ini yang menjadi satu orang kata, berarti kita marah boleh kita marah. Cuma persoalannya seringkali kita ketika kita marah bisa ngontrol kan? Karena ketika kita marah, ibaratnya kita ini sudah berdiri depan pintu gini. Kamu lepas kontrol, kamu jatuh keluar. Nah, kalau kamu bisa kontrol, bahaya. Kalau kamu di dalam gak enak ini kan, gak usah marah. Kalau kamu marah, kamu sudah depan pintu. Nah, seringkali kenapa kita nggak boleh? Karena kita manusia darah dan daging. Seringkali lupa kontrol. Ketika kita marah anak-anak, kadang-kadang kita makan. Kalau kenapa kamu lagi marah, jangan marahin anak. Nanti kalau pukul itu kamu melampiaskan ke anak. Tenaga orang lagi emosi itu tenaganya luar biasa. Maka jangan pukul anak. Marah. Pergumulan, ini bisa pergumulan. Ketika dia mau disalibkan itu bergumul. Dia kalau pengen, aku jangan masuk kalau boleh lakukanlah cara ini. Itu selalu manusiawinya dia, karena dia harus menghadapi situasi kondisi yang sulit. Tetapi dia kembali, kalau harus meminumnya, aku akan meminumnya. Dia memang harus pergumulan, mati, sama dengan kita mati juga, dia manusia. Maka kematian itu adalah suatu sarana perang antara dunia bumi ini dengan dunia nanti, kekekalan. Kalau orang nggak mati, nggak tahu pindahnya bagaimana, kecuali pengangkatan ya. Seperti kita ini mau ke Malang, ya kan, nanti perjalanan ya kan. Seperti nanti mau perjalanan, rombongan, misalkan driver atau pembicara itu nanti mereka bicara. Nanti pembicaraan itu, drivernya nggak tidur ya kan, itu kan. Tahu-tahu dia dari Surabaya, bantu sudah di mana? Di tempatnya, sudah tidak tempat. Sama ketika kita orang, setiap manusia itu mati, itu ada suatu perpindahan tempat dari dunia yang fana ini kepada dunia kekekalan lewat kematian. Ketika sehingga dia adalah jembatan untuk pindah ke tempat. Saudara, kematian. Kita lihat, nah, kalau Yesus itu Allah, Yesus itu manusia, kenapa Yesus bisa mati? Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus bisa mati? Kalau kita membaca dalam Markus pasal 15 ayat 33 sampai 39, dikatakan demikian. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya.
ganti itu mati, saudara. Tapi ketika dia berseru, Elo, Elo, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Setelah dia mengatakan demikian, lalu dia menyerahkan nyawanya, usahakan nyawanya. Artinya apa? Yesus mati itu bukan karena takdir kematian, tetapi dia yang menyerahkan nyawanya. Karena Yesus itu yang punya kehidupan Allah, maka dia yang menyerahkan kemanusiaannya. Tidak. Kalau manusia nunggu jemputan, nunggu apa penyerahan, kita nunggu diambil. Tapi Yesus menyerahkan. Beda. Matinya manusia dengan matinya Yesus berbeda. Yesus itu menyerahkan, kita diambil nyawa kita. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya dia, berkata dia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Kenapa ada kata anak Allah? Anak Allah itu adalah suatu menunjukkan bukan bahwa Yesus itu punya anak, tapi menunjukkan satu kualitas seperti raja dengan putra mahkota. Ya kan, itu adalah suatu kualitas yang punya diberikan mandat, kuasa, materai semuanya. Dan menunjuk anak Allah itu menunjuk kepada pendengar-pendengar itu adalah orang-orang yang memiliki pemahaman filosofis Yunani. Filosofi Yunani itu mengatur bahwa apa? Ada dewa, ada anak, ada dewa. Maka kalau kita membaca Injil Yohanes itu selalu istilah dengan anak Allah, anak Allah. Karena apa? Pendengarnya itu adalah orang di khususnya adalah orang-orang yang memiliki latar belakang background filosofi, filsafat. Keyakinan. Seperti kalau kita menggunakan, kita orang Jawa, kalau kita saudara mungkin kalau ini orang Jawa, kenapa Tuhan Yesus digambar, apa Yesus digambarkan mungkin dengan pakai belangkon segala macam. Itu adalah berbicara tentang budaya. Kalau saudara mungkin ke Israel, ada satu gereja yang namanya Gereja Segala Bangsa. Gereja Segala Bangsa itu sepanjang dinding itu ada tulisannya doa Bapa Kami dalam berbagai versi bahasa. Ada bahasa Jawa, bahasa yang lain. Dan dalam bahasa Jawa itu nanti Yesus digambarkan sebagai orang Jawa, orang Afrika. Jadi Tuhan Yesus itu bukan putih seperti yang digambar itu, dengan gelap, rambut keriting. Jadi penggambaran-penggambaran itu sah, saudara. Karena Yesus itu pada zaman Yesus nggak ada foto. Sekarang kan bikin selfie kan, cekrek foto. Zaman dulu nggak ada, sehingga orang itu akhirnya bahkan ketika menulis gambar itu orang berimajinasi Yesus itu seperti apa sih? Imajinasikan menggambar Yesus seperti apa. Yesus itu penuh kasih, maka digambarkan oleh dengan kelompok mereka, dengan apa, wajah mereka, dengan pemahaman mereka. Kalau orang Afrika mungkin menggambarkan Yesus seperti orang mereka Afrika. Jadi apa artinya suatu gambar yang menyadap firman-Nya dan menunjukkan tentang apa, identitas dirinya sebagai juru selamat. Saudara, apa yang perlu kita teladani dari kehidupan Yesus? Yang pertama adalah hak dan kewajiban saudara. Setiap manusia lahir diberi hak oleh Tuhan, yang disebut dengan hak asasi manusia. Tetapi ketika kita berbicara hak, maka kalau semua menuntut hak, maka bagi orang itu tidak akan pernah mengatakan sami. Selalu menuntut aku dapat apa, aku dilayani apa, aku dan aku. Karena hak itu selalu menerima, sedangkan kewajiban itu selalu berbicara, memberi, keluar. Maka Yesus sebagai Allah, dia punya hak untuk dihormati, dihargai, dipuji, dan lain sebagainya. Tetapi karena dia datang ke dunia untuk memiliki, untuk menyelamatkan umat manusia, kewajibannya menyelamatkan, maka dia rela melepaskan. Saudara sebagai orang percaya, maka kita ini jangan selalu menuntut aku apa, karena kita berbicara apa yang aku berikan. Apa? Berbicara kesatuan dan persatuan itu selalu berbicara tentang apa yang aku berikan. Kedewasaan seseorang berbicara tentang apa yang aku berikan. Kalau anak-anak selalu menerima apa mama aku minta. Tapi orang tua, orang yang sudah dewasa selalu berbicara apa yang aku berikan untuk anak-anakku. Itu cara berpikirnya berbeda, anak dengan orang
sudah dewasa. Di dalam kerohanian kita yang dewasa, maka kita berkata, Tuhan, apa yang harus aku berikan? Baik untuk pekerjaan Tuhan, baik untuk Tuhan, apa yang harus kita berikan? Memberi itu tidak harus berbicara, tidak hanya berbicara harta, tetapi apa yang kita punya, mari kita berikan untuk Tuhan. Kalau saudara punya kekuatan, silakan berikan untuk Tuhan. Kalau saudara punya suara yang indah, yang manis, silakan. Senyum yang manis, berikan untuk Tuhan. Berikan untuk Tuhan, bukan berarti kita senyum terus, tetapi kita tidak memberi senyum yang dari hati yang penuh sukacita. Beda loh senyum yang dibuat-buat dengan senyum yang tulus, itu beda. Saudara punya kaki kuat, ayo kita sama besok atau kita lakukan. Saudara yang punya tangan yang kuat, bisa melayani Tuhan. Saudara kalau melihat kanan kiri banyak cuma yang ngantuk-ngantuk beribadah, puji Tuhan gak semangat. Tepuknya kencang saudara kita begini, pasti akan bangun dia kan, berisik ini, akhirnya dia memuji Tuhan gitu kan. Ini menolong dalam ibadah gitu kan. Banyak yang dapat kita lakukan. Kalau tidak untuk semua orientasinya hanya untuk Tuhan. Reputasi, taat dan setia. Apa kebanggaan kita? Pangkat jabatan uang nanti juga sama kali dua. Gak dibawa semua. Kita lahir ke dunia ini telanjang pulang, telanjang juga saudara. Tidak ada yang kita lahir ke dunia dengan darah biru segala macam, tidak ada. Pasti dengan telanjang lahirnya, baru dihiasi segala macam, baru nanti pulang juga dengan telanjang. Walaupun tidak ada berbagai macam, nanti toh itu ditinggalkan, nanti tidak dibawa sampai ke sana. Maka itulah reputasi kita adalah bicara taat dan setia. Itulah kalau kita meneladani Yesus Kristus, ketaatan dan kesetiaan yang kita teladani. Dia taat sampai mati. Rendah hatinya. Dia punya reputasi sebagai anak yang harus dimuliakan di kadang, tetapi dia dengan kerendahan hati mengambil rupa sebagai hamba melayani. Maka kita sebagai orang percaya, ketika kita meneladani Yesus Kristus, melayani itu sudah menjadi suatu DNA kita. Melayani itu dari DNA kita. Melayani tidak hanya berbicara dalam gereja, tapi engkau di luar gereja pun harus melayani. Jadi menjadi saksi. Menjadi saksi. Sebagai ibu rumah tangga, jadilah ibu rumah tangga yang baik, mendidik anak-anak, bawa anak-anak takut Tuhan, itu melayani Tuhan. Sebagai wanita karir, jalanilah sebagai wanita karir dengan baik. Alkitab katakan mungkin dia punya penghasilan lebih segala macam, tetapi dalam Alkitab dengan jelas, hormatilah suamimu, ya kan segala macam. Maka suami walaupun apapun dia adalah kepala rumah tangga. Jangan, karena Alkitab katakan, istri tunduklah pada suamimu, bukan tanduklah dia, bukan. Tunduk istri. Istri itu pendamping, istri itu penolong, maka ada masukannya juga bagus saudara. Suami juga harus mengasihi istri, karena apa? Ketika suami mengasihi istri itu wis pokoknya pengen makan apa dimasak, wis pasti. Lek bisa masak, ya kan? Lek gak bisa masak ya gak bisa. Paling ya istri-istri yang kreatif itu. Pada dasarnya wanita yang perempuan ini istri itu kreatif semua masak. Rasanya nggak sama, nggak konsisten ya kan? Itu berarti kreatif kan? Kreatif itu apa sih artinya? Kreatif itu berbeda dari umumnya, kreatif ya kan? Keluar dari pakemnya, berbeda dari pakemnya. Kalau sayur asem itu rasanya asem, di tangan orang yang kreatif, sayur asem rasanya manis saudara. Itu kreatif. Kalau rawon itu warna hitam, biasanya kan di tangan yang kreatif bisa warnanya beda. Itu kreatif, karena berbeda. Kalau sama nggak kreatif, makanya orang kreatif itu yang sama, saudara. Kreatif itu berbeda. Kalau sayur asam rasa walaupun enak, nggak kreatif, kami itu nonton pelagian, ya kan. Tapi kalau yang kreatif berbeda, itu kreatif. Dan saya ini orang yang kreatif, karena masih berbeda-beda masalah. Tergantung moodnya, kadang-kadang seingatnya eksperimen terus. Kalau eksperimen terus, kapan jadinya? Karena saya istri saya kalau masak ini, ya rasanya enak sih,
Cuma kamu kalau untuk jualan belum lakukan, belum layak dijual. Kenapa? Rasanya nggak konsisten. Nggak sama saudara. Hari ini gini. Ya kan bumbunya belum sama, bumbunya belum punya takaran yang pas gitu. Nah, ini harus punya ini, saya rasa di sini orang pintar-pintar masak semua, gitu. Masak Indomie, masak apa itu kita semua lah. Masak air. Ya. Kalau di rumah ada masak-masak, pas. Oh iya wes, enak katakan. Dan nggak aku bilang nggak enak, tadi nggak dimasakin lagi. Harus enak semua. Apalagi lidah asrama itu adalah sudah mati rasa. Yang masak itu siapapun harus dimakan. Jadi mati rasa di asrama di lidah ini. Jadi harus dimakan. Kalau nggak makan ikutin lidah, kamu nggak makan. Kalau beli di luar nggak punya uang. Jadi terus masakannya mau dileo ya makan di sini nanti gitu. Walaupun nasinya udah kering ya nggak makan gitu kan. Walaupun sayur sop seperti apa, ya nggak makan di sini, pokoknya nggak makan. Karena daripada makan di luar nggak punya uang, dengan makan di asrama yang penting makan. Nah kalau kita makan, bicara makan, kalau diajak istana, diajak mungkin meso, senang saudara, perbaikan gizi. Istana kan pasti di rumah orang kasih nasi goreng atau dia makan, ini perbaikan gizi dibilang. Kalau dari istana apa namanya meso segala macam, enak. Dulu kan sekarang pakai handphone di Alkitab ya, dulu kan bawa tas Alkitab. Saya bawa tas ini lumayan, jeruk kacang tak masuk loh. Ya kembali dari. Yang menjadi pertambahan ini adalah apa, saudara? Kalau ada beberapa percaya mujizat, saudara. Yesus sebagai manusia dan amat, dia dapat memerintahkan mujizat-mujizat dilakukan. Nah, Yesus itu ada dalamku, aku di dalam engkau ada dalam aku. Maka ada kesatuan. Yesus memakai kita untuk menjadi alat, untuk menjadi kesaksian. Maka tanda-tanda itu akan menyertai kita. Mujizat-mujizat akan menyertai kita. Ya. Dalam Filipi pasal 2 ayat 9-10 katakan demikian. Itulah sebabnya Allah yang sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertepuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Inilah dampak daripada Yesus mati, taat sampai mati kemanusiaan dan keilahannya. Kita yang percaya di segala kuasa itu diserahkan kepada kita, diteruskan kepada kita, selamat kepada kita. Maka kita secara manusia yang terbatas bersama Tuhan dalam melakukan perkara-perkara yang besar. Ya, amin. Nah, sebagai terakhir, untuk saudara, ingatlah, ketika kau menaruh pikiran dan perasaan dalam Kristus, maka akunya atau ego kita semakin kecil. Kristus yang ada dalammu semakin diperbesar. Ketika kita menaruh pikiran dan perasaan dalam Yesus Kristus, maka ego kita ini akan semakin kecil dan Kristus yang akan semakin besar. Karena orang dunia bukan melihat akunya lagi, tapi melihat Kristusnya yang tinggi. Ini yang menjadi perenungan kita semua, bahwa hidup kita ini adalah di dalam Tuhan. Manusia terbatas kita tidak sanggup melakukannya, tetapi oleh penyertaan Tuhan, Roh Kudus yang ada dalam hati kita sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Kita pasti mau melakukannya. Amin firman Tuhan. Mari kita lakukan. Saya udah ujian ini.
dan tidak ada yang mustahil bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena kita adalah spesial di mata Tuhan. Kita adalah alat kesaksian Tuhan, dan kita semua adalah pribadi-pribadi yang mulia di hadapan Tuhan. Saudara adalah alat kesaksian Kristus untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, mari teladanilah kehidupan Yesus Kristus. Teladanilah hidupnya, teladanilah karyanya, teladan andalkan dalam segala aspek kehidupan. Taruh pikiran dan perasaan dalam Yesus Kristus, maka engkau keakuan ego akan semakin kecil, dan Kristus yang ada dalam dirimu semakin besar. Dan saudara adalah pribadi-pribadi yang dipakai Tuhan. Saudara sanggup melakukan, saudara sanggup jadi saksi, dan saudara adalah pribadi-pribadi yang dipilih untuk dipakai untuk kemuliaan Yesus Kristus. Terima kasih, memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Sekarang itu saudara. Puji Tuhan, saya dengan bahasa muda. Terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah membagikan berkat firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Gembala dengan urapannya. Baru, terima kasih ya. Kita akan melihat pengumuman jadwal pada sepekan gereja ini ya. Bisa diadakan di layar LCD. Hari Rabu ada ibadah jam 5 sore. Kemudian doa malam setiap hari Kamis jam 7 malam. Dimohon rekan-rekan pelayan untuk bisa hadir dalam doa malam. Kita sehari bersatu ya, doa untuk kerja di tempat ini dan bangsa dan negara. Selanjutnya setiap hari Sabtu ada doa pagi jam 5 pagi di tempat ini, jam 5 pagi. Kemudian sorenya ada ibadah dewasa muda, dan Sabtu depan kita akan dilayani oleh hambanya yaitu Pastor Ruli Risnawati. Ruli Risnawati ini baru kali pertama saya ulang di tempat ini, rekan-rekan bisa menginfokan ke teman-teman yang lain ya. Dan hari Minggu, ada ibadah raya ya. Sudah lewat ini tanggal 3 ini. Itu minggu depan Bapak harus di Gembala sendiri ya, 17 Maret ya. Besoknya oleh Bapak Pendeta Yohanes Johari. JCC ini di lantai 2 setengah 11 siang sampai dengan selesai. Saya kira ada pengumuman yang lain. Kita akan memberikan kesempatan tempat ini. Tempat kita akan kembali hadir. Terima kasih ya Tuhan buat petang hari ini Kau memberikan kesempatan buat setiap kami untuk memberikan yang terbaik dari segala berkat yang Kau sudah berikan kepada kami. Kami memberi karena kami mengasihi Tuhan. Kuduskan dan sucikan persembahan kami Tuhan, agar layak dipergunakan untuk kerjamu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memberi dengan mengucapkan syukur dan sukacita. Haleluya. Amin. Bacaan ini kita diberikan kesempatan di kejadian berarti kita akan pujikan Kau kekuatan Kau. Go!
Terima kasih buat persembahkan doa saudara, Tuhan Yesus memberkati dengan berlipat kali. Oh maaf, ada pengumuman di sini. Sini maju, enggak ada pengumuman. Kok saya dikatakan terus ngomong kayak gini? Ya, pengumumannya kita ketemu Sabtu depan, ya. Sebenarnya saya tidak mau pengumuman sih. Saya mau membawa sebuah lagu ciptaannya Kosugi. Ciptaannya Kosugi ya, lagunya ya kan. Happy Ya, selamat malam saudara-saudara. Gak lama ya. Ya, sebelumnya saya terima kasih dulu. Terima kasih untuk segenap jemaat dewasa muda dan pengurus yang sudah, wah, kok tahu ya umur saya 2 tahun ya. Bisa aja. Ya, ya. Ya, jadi hari ini saya berulang tahun yang ke-21 tahun. Terima kasih juga buat terima kasih juga buat Cuk Julian, Ketua Dewasa Muda yang selalu setia membina saya. Ya, terima kasih. Sebelum duduk, doa itu yang penting. Pak Gembala tuh, doakan untuk saya sebentar ya. Tiup lilin apa doa dulu? Siapa yang doa dulu? Tolong lilin dulu. Hitung dulu. 3, 2, 1, tiup. Umurnya sama dengan saya ya. Loh, kemarin ini kan seberapa tahun juga. Beda dikit, beda dikit. Saya apa? Harapan saya. Harapan tidak lama. Enggak. Teman hidup. Teman hidup. Boleh? Teman dekat. Apa wanita kriteria? Yang saya kenal. Oasis. Rambutnya Rambutnya panjang, pendek, ikan, keriting. kalau orangnya cantik, rambutnya apa aja? Cewek masih cantik. Cewek masih cantik. Cewek masih cantik. Kalau cowok ganteng itu wajar. Kalau cewek ganteng itu nggak bisa. Masih cewek. Rambutnya Itu ya, yang sebelum aja biar. sebab
untuk Bapak. Loh, harapan kan boleh. Balik Pak. Pengharapan nggak boleh, nggak masalah. Masalah itu kan Tuhan yang jadi kan itu. Biar sopan. Saya nunggu cerita duluan. Wah, cerita udah. Sama ya, saya udah semua bekerja diri ya, kita berdoa bersama. Segala puji syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan atas segala kebaikan-Mu di mana saya hari ini bertambah usia menjadi 21 tahun, dan itu suatu kemurahan Tuhan untuk memakai dalam usia muda ini untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Tambah-tambahkan hikmat-Mu dan tambah-tambahkan potensi talenta yang Tuhan berikan untuk dia di dalam melayani Tuhan, dan juga tambah-tambahkan untuk masa depannya apa yang harus dilakukan dan tunjukkan jalannya, karena dalam kemanusiaan yang terbatas tapi bersama dengan Tuhan dapat melakukan terobosan-terobosan. Dan kami serahkan setiap pergumulan pengharapan dari berhasilnya, baik untuk studinya Tuhan jadinya berlancar, dan semua hanya untuk kemuliaan Tuhan. Memberkati kedua orang tuanya dan juga adiknya, untuk satu keluarga yang mencintai Tuhan, maka jadilah di dalam melayani Tuhan tidak akan sia-sia, dan Tuhan pasti bekerja menuntut untuk masa depan anak-anaknya. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Kita Ya, terima kasih ya. Ini mulai. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat saya. Kita akan akhiri dari dewasa muda malam ini. Saya naik dulu nanti. Main ikut siapa? Saya nggak bisa nyanyi. Ya, sekali lagi tepuk tangan buat teman-teman saya. Akan lebih kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidup. Tak berubah setiap-Mu padaku, selamanya Kau kasih ya Tuhan. Kau berkati setiap kami yang telah hadir pada petang hari ini ya Tuhan, dengan segala permasalahan pergumulan apapun itu Tuhan, kami percaya hanya Engkaulah jawaban hidup kami Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dan saatnya kami akan bersyafaat Tuhan, berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kau memberkati bangsa negara kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Nias sampai Pulau Nias sampai Pulau Rote. Tuhan memberkati dengan limpahnya Tuhan. Ada keamanan, ada damai sejahtera buat bangsa kami. Presiden yang terpilih Tuhan, kami
percaya Tuhan telah tentukan dan berkenan kepadamu ya Tuhan untuk memimpin bangsa dan negara ini untuk lebih maju lagi ya Tuhan, lebih sejahtera lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berdoa buat teman-teman kami yang tidak hadir pada hari ini juga Tuhan. Tuhan tolong yang malas-malasan Tuhan, berikan semangat, yang mundur Tuhan tarik kembali, yang sakit Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Tuhan juga berdoa untuk saudara Ferry yang sedang sakit demam, Tuhan tolong kuasa Tuhan semakin nyata dalam hidupnya Tuhan, sehingga Sabtu depan bisa hadir bersama-sama kami beribadah di tempat ini. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala sekeluarga, untuk sahabat sekeluarga yang akan berangkat malam ini Tuhan untuk melayani di desa Wonogiri, 3 desa yang akan dilayani. Penyertaan Tuhan sempurna, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sampaikan di tujuan, pulang pergi dengan selamat tanpa ada kendala atau halangan apapun. Rumah yang ditinggalkan Tuhan kirimkan pasukan malaikat untuk menjagainya ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami ya Tuhan, kami percaya setiap kami yang hadir sudah diberkati Tuhan. Kami yang terlibat dalam pelayanan mimbar, asyar, kolektor, semua juga sudah diberkati Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mari saudara-saudara, angkatlah kedua tanganmu. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita akan terima berkat dari Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, yakinlah bahwa saudara sudah diberkati Tuhan dan menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat ini di dalam kasih karunia Bapa di surga, cipta kasih Allah yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan penghiburan Allah Kudus, menyertai saudara mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.